Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah Qais bin Sa'd bin Ubadah. Qais bin Sa'd bin Ubadah, seorang pemuda Ansyar putra dari seorang sahabat dan pemuka kaum Khazraj. Sa'd bin Ubadah bin Dulaim telah memeluk Islam pada Bai'atul Aqabah kedua. Ketika Nabi SAW telah tinggal di Madinah, Sa'd membawa anaknya Qais kepada beliau untuk memeluk Islam. Kemudian, ia berkata, "Ini adalah khadam pelayan Anda ya Rasulullah." Beliau memandanginya cukup lama, kemudian merangkul dan mendekatkannya pada beliau. Setelah itu, ia selalu mendapat tempat yang dekat dengan Rasulullah. Anas bin Malik, seorang sahabat yang juga diserahkan ibunya, Ummu Sulaim, untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW, berkata mengenai kedekatan Qais tersebut, "Kedudukan Qais bin Sa'd di sisi Nabi SAW tak ubahnya seorang ajudan atau pengawal." Qais bin Sa'd mempunyai kedudukan yang mulia di kalangan kaumnya, sebagaimana kedudukan orang tuanya. Dalam usia mudanya, ia tidak seperti seorang pemuda pada umumnya. Ia telah mewarisi sifat-sifat yang mulia dari keluarganya, terutama sifat dermawan dan pemurah. Karena sifatnya ini, Abu Bakar dan Umar pernah memperbincangkannya. Kalau kita biarkan pemuda ini dengan kedermawanan dan kepemurahannya, pastilah akan tandas habis sama sekali kekayaan orang tuanya. Ketika pembicaraan tersebut sampai kepada Sa'd bin Ubadah, ia berkata, "Siapakah yang dapat membela atau memberi hujah diriku atas Abu Bakar dan Umar?" Diajarkannya anakku bersikap kikir dengan memakai namaku. Pernah Qais memberi pinjaman kepada temannya yang sedang kesulitan dalam jumlah cukup besar. Pada hari yang disepakati untuk membayar, temannya tersebut datang kepadanya untuk mengembalikan pinjamannya. Tetapi Qais menolaknya sambil berkata, "Kami tidak pernah menerima kembali apa-apa yang telah kami berikan." Ternyata dermawan dan pemurah merupakan sifat turun-temurun dari keluarga besarnya. Qais sendiri sejak kecil tinggal bersama kakek buyutnya, Dulaim bin Haritsah. Kakek buyutnya ini mempunyai kebiasaan menyuruh seseorang berdiri di tempat ketinggian dan memanggil orang-orang untuk makan siang bersama mereka. Dan di malam harinya, ia menyuruh seseorang menyalakan api sebagai petunjuk bagi musafir dan pejalan malam lainnya, sekaligus mengundang mereka untuk makan malam di tempat. Sehingga saat itu sudah menjadi pembicaraan umum. Siapa yang ingin makan lemak dan daging, silakan mampir ke perkampungan Dulaim bin Haritsah. Selain dermawan dan pemurahnya, sifat yang menonjol dari Qais adalah kemampuan untuk berdiplomasi dan menyusun suatu strategi, serta membuat tipu muslihat yang sangat lihai karena kecerdikannya. Sebelum Islam masuk Madinah, ia menjadi seorang yang ditakuti karena kemampuannya tersebut. Siapa saja yang berkonflik dan bermasalah dengan dirinya, pastilah ia akan terkalahkan. Tiada suatu kesulitan dan halangan yang menghadang langkahnya. Pastilah ia mampu mencari jalan keluarnya. Setelah memeluk Islam dan mendapat didikan langsung dari Nabi SAW karena diserahkan orang tuanya untuk menjadi pelayan beliau, ia membuang jauh semua kebiasaannya tersebut. Walau bukan berarti ia kehilangan kecerdikannya, tetapi kecerdikannya saat itu disempurnakan dengan sifat kebenaran dan kejujuran. Tidak lagi diarahkan untuk kemenangan, kemegahan, keuntungan dan nilai duniawiyah semata-mata. Qais bin Sa'd pernah berkata tentang kemampuannya tersebut, "Kalau bukan karena Islam, saya sanggup membuat tipu muslihat yang tidak dapat ditandingi oleh orang Arab manapun." Qais juga pernah berkata, "Kalau tidaklah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
tipu daya dan muslihat licik itu di neraka. Tentulah aku orang yang paling lihai di antara umat ini. Seperti dikatakan sahabat Anas, bahwa Qais ini tak ubahnya ajudan Nabi SAW, maka ia tak pernah tertinggal dalam pertempuran bersama beliau. Seperti halnya para sahabat beliau lainnya. Begitu juga dengan masa khalifah pengganti beliau. Sehingga pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib yang diwarnai dengan pertikaian dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, Qais akhirnya memilih berpihak kepada Ali karena ia melihatnya berada di jalan kebenaran. Khalifah Ali sempat mengangkatnya sebagai gubernur di Mesir. Tetapi kemudian ia dicopot dari jabatannya tersebut karena suatu fitnah. Tidaklah menjadi masalah ia kehilangan jabatan. Hanya saja kemudian ia tahu bahwa fitnah yang mengenai dirinya itu merupakan siasat dan muslihat dari Muawiyah sebagai pembalasan karena gagal menarik dirinya menjadi pendukungnya dan memilih berpihak kepada Ali. Bagi Muawiyah, letak geografis Mesir yang tidak jauh dari Syam bisa membahayakan kedudukannya. Kalau yang menjadi gubernurnya adalah Qais bin Sadeh, seorang yang cerdik, ahli strategi, dan sangat lihai dalam tipu muslihat. Sebenarnya amat mudah bagi Qais jika ingin membalas muslihat Muawiyah dengan muslihat pula, tetapi ia tidak melakukannya. Ketika akhirnya pecah beberapa pertempuran, ia berdiri tegak membela Ali. Bahkan ia menjadi pembawa panji kaum Ansyar yang berjuang dengan gagah berani tanpa takut mati. Perang Nahrawan, Perang Jamal dan Perang Siffin, semuanya diikutinya. Pada Perang Siffin, ia melihat dengan sangat jelasnya strategi dan muslihat Muawiyah yang cenderung menghalalkan segala cara. Karena itu ia sempat merancang strategi dan muslihat balasan yang untuk bisa membinasakan Muawiyah dan pengikut-pengikutnya. Ia berpikir bahwa semua itu dilakukannya untuk membela Ali yang memang berada di jalan kebenaran. Tetapi tiba-tiba saja ia teringat akan firman Allah surah Fatir ayat 43, dan tipu daya yang jahat itu akan kembali menimpa orang yang merancangnya sendiri. Qais tersentak kaget dan seketika sadar dibatalkannya semua rencana yang telah disusunnya. Kemudian ia bertobat mohon ampunan Allah. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, seandainya Muawiyah bisa mengalahkan kita dalam peperangan ini, kemenangannya itu bukan karena kepintarannya, tetapi hanyalah karena kesalehan dan ketakwaan kita. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab."